Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, saudara-saudaraku, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur dan jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah. Karena kita tidak bisa melewatkan momen indah hidup kita tanpa nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah, kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Satu nikmat, Bapak Ibu, di antara sekian banyak nikmat yang diberikan Allah, kita memasuki indahnya Ramadan. Dan ini menjadi bulan tadabbur. Pertama, tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, tadabbur ayat-ayat kehidupan. Ketika Ramadan datang, Allah berikan kepada kita kesempatan, kesehatan, beribadah di bulan suci Ramadan, dan Allah kasih reward la'allakum tattaqun. Maka orang bertakwa itu sebetulnya adalah orang yang memiliki 3 kecerdasan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual. Dia mengenal siapa dirinya, dari mana dia datang, kemana dia mau pergi, bekal apa yang dia sudah siapkan untuk satu perjalanan panjang. Dunia ini hanya sebentar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadisnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang berjalan, musafir, menyeberang. Kalau Bapak Ibu lahir di sini, meninggal di sini, maka kita sekarang berada di antara titik kelahiran dan titik kematian. Maka sesungguhnya yang menjadi tujuan hidup kita akhirat, bukan dunia. Maka orang yang menjadikan tujuan hidupnya adalah dunia, itu orang sesat. Makanya waspada terhadap 2 penyakit yang paling berbahaya. Yang pertama adalah hubbud dunia, yang kedua adalah karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Nah, ini momen penting. Pertama, penting mengingat kembali dari mana kita datang. Dari debu kita diciptakan, ke debu kita dikembalikan. Maka bertadabburlah kita tentang ayat kehidupan, apa yang kita sombongkan dengan apa yang kita miliki sementara. Bapak Ibu, sifat dunia fana, tafahur. Fana itu binasa, tafahur itu tempat berbangga-bangga, takatsur itu bermegah-megahan. Kemudian adalah zinatun, perhiasan, laibun, permainan, lahun, sesuatu yang melalaikan, maka rugi. Kecuali orang-orang yang diangkat oleh Allah derajatnya menjadi orang bertakwa. Maka siapa orang yang paling beruntung? Orang yang paling beruntung adalah kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamulah sebaik-baik umat yang diciptakan oleh Allah untuk umat yang lain. Kamu mengajak mereka berbuat baik, mencegah mereka berbuat mungkar, dan kamu beriman kepada Allah. Umat ini gak boleh sedih, karena sebaik umat gak boleh lemah, gak boleh kehilangan self confidence. Loh, sebaik-baik umat.
Maka tumbuhkan rasa percaya diri kita dengan apa? Dengan iman takwa kita. Maka Allah katakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu bersedih hati. Kamu manusia yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Subhanallah. Nah, siapa orang yang paling beruntung? Orang beriman. Orang beriman mana yang paling beruntung? Yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu namanya masih ada Islam di dalam hati kita. Maka Allah katakan, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Orang-orang yang dibukakan oleh Allah hatinya untuk menerima Islam adalah orang-orang yang mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Maka celakalah orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah. Mereka berada pada kesesatan yang nyata. Ada satu modal dalam diri kita, iman dan Islam. Dan itu diberikan Allah kepada kita. Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir dalam keadaan suci. Tumbuh kembang kita dengan iman, dengan Islam. Maka ada perintah sholat, kita sholat. Ada perintah puasa, kita puasa. Ada perintah zakat, kita zakat. Ada perintah haji, kita datang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Salat, puasa, zakat, haji, berbuat baik itu adalah perintah penuh ketauhidan kita kepada Allah. Bapak Ibu beruntung masuk di bulan suci Ramadan, beribadah dengan Ramadan, merasakan indahnya Ramadan. Tapi di luar sana ada orang yang rugi. Ramadan gak Ramadan sama buat mereka. Azan gak azan sama buat mereka. Lihat kuburan sama gak lihat kuburan sama buat mereka. Tapi kalau kita lihat kuburan, ingat mati. Masuk Ramadan kita bahagia. Ketinggalan sholat kita menyesal. Itu artinya ada iman di dalam hati kita. Maka perintah puasa pun hanya diperintahkan Allah kepada orang yang beriman. Nah, perintah-perintah ibadah itu termasuk perintah puasa, sholat dan seterusnya, itu adalah untuk meraih ketakwaan. Nah, siapa orang bertakwa? Orang bertakwa itu orang yang meningkat pertama imannya, yang kedua meningkat ibadahnya, yang ketiga jangan lupa meningkat akhlaknya. Iman tanpa iman, ibadah tanpa akhlak. Nah, ini penting. Iman ibadah tanpa akhlak sama dengan pohon, ada akar, ada batang. Tanpa akhlak nggak ada dahan dan nggak ada buah. Jadi pohon itu nggak bisa dinaungi. Cuman ada iman, ada ibadah. Tidak ada akhlak. Dan kita itu poin penting kita setelah iman dan Islam, setelah ibadah adalah akhlak kita. Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apa akhlak yang paling sederhana dari orang bertakwa? Dia lihat duri, dia singkirkan dari jalan. Dia lihat dahan menjorok ke jalan, mengganggu orang berjalan, dia pamit sama orang yang punya rumah, Pak boleh izin saya potong dahannya. Mungkin Bapak nggak punya waktu untuk memotong dahannya. Dan apalagi yang paling sederhana, senyum. Kalau senyum aja susah, betapa pelitnya bapak-bapak. Saya minta senyum, nggak minta uang. Kalau senyum saja saya nggak dikasih, apalagi uang. Orang miskin bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika kau perintahkan sholat, sebagaimana orang kaya sholat, kami sholat. Ketika kau perintahkan kami puasa, sebagaimana orang kaya puasa. Tapi ketika kau perintahkan kami sedekah, sebagaimana orang kaya sedekah, kami nggak bisa sedekah ya Rasulullah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Itu ingat itu. Itu akhlak yang paling sederhana. Senyummu buat saudaramu adalah sedekah. Bayangkan itu.
Senyum saja sedekah. Jadi takwa itu meningkat iman kita, meningkat ibadah kita, meningkat akhlak kita. Lebih baik akhlak kita dari waktu ke waktu. Itu indikator bahwa kita mencapai ketakwaan. Nah kemudian ada meningkat 3 kecerdasan tadi. Bagian dari tadabbur. Apa kecerdasan pertama? Kecerdasan intelektual kita mengenal Allah lebih dekat. Menemukan jalan untuk kembali kepada Allah. Menyadari diri kita siapa. Segumpal daging dari tetes air mani yang dibentuk jadi manusia, dikasih ruh. Tadabbur. Kenapa kita sombong di muka bumi ini? Maka sifat yang paling dibenci oleh Allah dan harus hilang dengan Ramadan, harus hilang dengan puasa, sifat sombong. Orang sombong itu merasa paling benar, paling kaya, paling hebat, paling soleh, paling suci, paling bersih, paling benar. Nah, itu sifat sombong. Biasanya kalau sudah punya sifat paling, remeh terhadap orang lain dan tidak mau dengar nasihat. Suka ngasih nasihat tapi nggak mau dengar nasihat, itu sombong. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kau palingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang mukhtal, ikhtala. Sombongnya akibat menghayal. Kalau anak sekarang bilang halu, perasaan ganteng padahal nggak ganteng, itu halusinasi dia. Sombong akibat menghayal, perasaan kaya padahal nggak kaya, perasaan hebat padahal nggak hebat. Siapa orang hebat di sini? Nggak ada. Dan bapak ibu fakir miskin, sama seperti saya fakir miskin, datang ke dunia telanjang terbungkus kulit ari, meninggal terbungkus kain kafan. Berangkat dari titik kelahiran menuju titik kematian, antara kelahiran dan kematian dunia. Makanya pantas orang bertakwa itu dia harus punya kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual rasa syukurnya meningkat, sabarnya meningkat, ikhlasnya meningkat, tawakalnya meningkat. Meningkat lagi kecerdasan emosionalnya meningkat, kearifannya, mampu mengendalikan emosinya, punya rasa sayang, punya cinta, punya kepedulian, punya tanggung jawab. Dan maaf, umat Islam ketinggalan soal integritas. Makanya seorang Muhammad Abduh, beliau pergi ke Eropa 1930 sekian. Aku lihat Islam di Eropa, padahal aku tidak pernah menemukan Muslim di sana. Ada Islam, Muslim tidak ada. Begitu Muhammad Abduh pulang ke Mesir, aku lihat banyak Muslim di Mesir, tapi aku sulit menemukan ada Islam di Mesir. Nah hari ini yang pernah ke Jepang pasti lihat Islam di Jepang, walaupun sulit mencari orang Muslim. Ada Islam di Jepang, sulit menemukan Muslim. Islamnya ada, Muslimnya nggak ada. Tapi di beberapa negara Islam kita menemukan banyak Muslim, tapi sulit menemukan ada Islam. Kebersihan, etos kerja, integritas, disiplin. Maka maaf, kalau bicara tentang dunia Islam, bicara kemunduran, kemiskinan, keterbelakangan. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, dan seterusnya. Itu yang harus kita buktikan. Itu lahir dari sebuah ketakwaan. Maka dari ketakwaan itu lahir 5 kesadaran. Tadi Ramadan, takwa, ibadah, termasuk Ramadan, takwa. Takwa itu indikator meningkat iman Islam ibadahnya, iman ibadah akhlak. Dari situ meningkat 3 kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional. Dari 2 komponen itu lahir 5 kesadaran. Yang pertama, orang bertakwa pasti tahu tujuan hidupnya. Coba hidup mau kemana Bapak Ibu?
Maka Allah ingatkan kita dalam Al-Quran surat 28 ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang dikejar tuh akhirat, bukan dunia. Ini bagian dari tadabbur. Selama ini yang kita kejar tuh apa? Yang kita pertuhankan itu apa? Jabatan, popularitas, uang, semuanya kita jadikan Tuhan. Kejar akhirat, jangan lupa dunia. Kalau kita kejar akhirat, dapat dunia. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, zakat, infak, sedekah. Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat, pergi umroh, pergi haji, bangun masjid. Berarti harus kaya. Makanya dulu Kiai Gontor, waktu saya nyantri di Gontor, ya, saya nyantri bersama Ustadz UBN, bersama satu angkatan sama beliau, sama Ustadz Arifin Jaidiningrat, sama Ustadz Dr. Hatta, itu satu angkatan semua itu, 88. Maka nama kumpulannya Gonsus 88 itu. Nah, saya pernah jadi ketua angkatan, Ustadz Bakhtiar Nasir jadi ketua angkatan setelah saya. Nah, ada Ustadz Arifin di Jaidiningrat, ngajar di sini nggak Arifin Jaidiningrat? Nah, Ustadz Arifin Jaidiningrat itu satu angkatan, dokter. Jadi angkatan saya paling banyak jadi Ustadz. Gontor 88 itu paling banyak jadi Ustadz. Apa kata Kiai Haji Imam Zarkashi? Anak-anak, saya tidak akan doakan kalian jadi orang kaya. Saya malam ini juga begitu doa saya, mumpung bulan Ramadan. Saya tidak akan doakan bapak ibu, adik-adik jadi orang kaya. Tapi kata Kiai Gontor, saya doakan banyak zakat, banyak infak, banyak sedekah, punya pesantren, bangun masjid. Hah? Udah pasti kaya. Nah, ini penting kesadaran ini. Maka mari orang bertakwa harus tahu tujuan hidup. Kejar dunia tidak akan pernah dapat akhirat. Jangankan akhirat, dunia saja nggak dapat. Mau tahu buktinya? Seseorang bangun rumah, datang ke mandornya, mandor, berapa lama rumah saya selesai? Ini kan finishing, Pak, tinggal sebulan setengah lagi. Berarti setengah bulan lagi, nanti setelah 1 bulan saya udah bisa siapkan undangan untuk panggil tamu ke rumah saya. Bisa. 10 hari sebelum masuk rumah dia meninggal dunia. Jadi jangankan, bukan nggak boleh bangun rumah. Ini masalahnya nggak pernah zakat, nggak pernah infak, pergi haji nggak mau. Padahal dia sudah punya kemampuan, tapi bangun rumah seperti istana bisa. Kejar akhirat dapat dunia, tapi kejar dunia jangankan akhirat, dunia belum tentu dia dapat. Masjid butuh menara, nggak punya uang, tapi ganti mobil punya uang, diadain, uangnya ada. Mobilnya inden. Ditanya sama seorang orang showroom, kapan mobil saya keluar? Pak, 10 hari lagi mobil bapak keluar. 2 hari sebelum mobil keluar dia sudah meninggal dunia. Nah, apa bapak ibu yang bapak ibu kejar sekarang? Nah, itulah dia tujuan hidup. Makanya Allah di dalam Al-Quran mengatakan, walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, surga itu mala ainun ra'at wala udhun samiat wala khatar ala qalbil bashar. Surga itu kenikmatannya belum pernah kita lihat dengan mata kita di dunia ini, belum pernah kita dengar di dunia ini kenikmatannya, bahkan belum pernah terlintas oleh hati kita. Itulah surga. Jadi dunia ini nikmatnya nggak sebanding dengan surga. Satu tujuan hidup. Orang bertakwa harus punya yang kedua. Setelah dia punya tujuan hidup, dia berpegang pada pedoman hidup. Pedoman hidupnya apa? Al-Quran, As-Sunnah. Inni taraktu fikum amrayn lan tadillu idza tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan 2 perkara dan kalian tidak akan pernah sesat dengan keduanya, kitaballah wa sunnati. Al-Quran ada 2 interaksi dengan Al-Quran. Pertama, tadabbur lagi. Yang kedua, dibaca, tajwid makhrajnya bagus. Yang pertama, tadabbur, mengobati gangguan emosional, cemas, takut, was-was. Dibaca dengan tajwid yang baik, makhraj yang baik. Menurut Ahmad Qadi, Susan Moore, Abraham Nicole, penelitiannya di Amerika Serikat,
mengobati gangguan saraf. Maka suara kita masuk ke telinga kita, menembus pusat saraf, menghidupkan saraf yang mati, menguatkan saraf yang lemah, maka menyembuhkan dua penyakit yang paling berbahaya, autoimun dan kanker. Itu penelitiannya udah banyak artikel. Nah, as-sunnah apa as-sunnah? As-sunnah itu bukan cara berpakaian Rasul saja. As-sunnah itu bukan mengikuti cara makan Rasul saja. Al-Quran, as-sunnah itu bukan cara ibadah Rasul saja. Pakaian iya, ibadah iya. Tapi jangan dipenggal. Semua dari aspek kehidupan Rasulullah, apa termasuk akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepedulian terhadap fakir miskin, anak yatim, rumah-rumah jompo, kepedulian terhadap orang yang berpuasa, menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi tetangga yang baik, hidup di lingkungan yang baik. Itu dua, punya tujuan hidup, berpegang pada pedoman hidup. Orang bertakwa punya tiga kesadaran. Yang ketiga, setelah tujuan hidup, pedoman hidup, yang ketiga adalah pandangan hidup. Bapak ibu saudaraku, ini luar biasa. Masih ada waktu nggak? Bisa 5 menit lagi? 1 menit? 1 menit ditawar Pak Heru. Yang ketiga, pandangan hidup. Pandangan hidup tentang keluarga, sakinah, mawaddah, warohmah. Pandangan hidup tentang anak, soleh dan solehah, qurrata a'yun. Pandangan hidup tentang kerja, ibadah. Pandangan hidup tentang bertetangga, hubungan baik dengan tetangga. Itu namanya pandangan hidup. Nah, seluruh muslim di dunia ini, Afrika, Amerika, Cina, Korea, Jepang, sepanjang dia muslim, pasti pandangan hidupnya sama. Kenapa pandangan hidupnya sama? Karena pedoman hidupnya sama. Ya, coba cari agama yang pandangan hidupnya sama dan pedoman hidupnya sama di seluruh dunia. Nah, pandangan hidup kalau dieksekusi jadi kerja nyata, misalnya gini, pandangan hidup tentang rezeki apa? Rezeki itu pemberian Allah kepada kita, harus kita keluarkan hak orang lain atas rezeki kita. Itu pandangan hidup. Kalau belum dieksekusi itu masih pandangan hidup. Tapi begitu kita bagi rezeki itu, nah itu makna hidup. Pandangan hidup tentang ilmu, bahwa menuntut ilmu itu wajib. Tapi nggak pernah keluar rumah, nggak pernah belajar, maka baru sebatas pandangan hidup. Begitu kita datang ke majelis ilmu, datang ke masjid, dengerin tausiah, menuntut ilmu, itu namanya makna hidup. Pandangan hidup tentang keluarga, sakinah, mawaddah, warohmah, tapi tidak pernah diupayakan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, itu baru sebatas pandangan hidup. Begitu diperjuangkan, itu makna hidup. Nah, ini yang kata Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Punya tujuan hidup, berpegang pada pedoman hidup, memiliki pandangan hidup, nyata, berusaha punya makna hidup. 4. Maka yang terakhir, orang bertakwa itu pasti faham hakikat hidup. Yang tujuan hidup, pedoman hidup, pandangan hidup, makna hidup. Dan orang bertakwa itu faham betul akan hakikat hidup. Apa hakikat hidup? Surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Jadi seorang ayah ibadah, jadi seorang ibu ibadah, jadi seorang anak ibadah, jadi marbot masjid ibadah, jadi imam ibadah, jadi dokter ibadah, jadi arsitek ibadah. Semua adalah ibadah. Nah, itulah yang sering kita ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah-ibadahku, hidupku, matiku hanya karena Engkau ya Allah. Selesai. 5 kesadaran penting untuk orang bertakwa, harus punya 5 kesadaran ini. Sadar punya tujuan hidup, sadar berpegang pada pedoman hidup, sadar punya pandangan hidup, sadar berusaha memiliki makna hidup, dan akhirnya dia sadar betul bahwa hakikat hidup itu adalah pengabdian kepada
Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.